Halo semuanya, dan selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngebahas satu topik yang jujur aja, sering banget bergerak secara senyap di balik layar. Tapi ini tuh ibarat denyut badinya setiap institusi pendidikan. Betul banget, kita bakal ngomongin soal manajemen pembiayaan pendidikan. Coba deh, bayangin pembiayaan ini tuh sebagai bahan bakar. Bahan bakar esensial yang bikin mesin sekolah itu bisa terus jalan. Tanpanya, wah, mau sebagus apapun kurikulum yang udah capek-capek disusun atau sehebat apapun guru yang ngajar di kelas, mesin pendidikannya pasti bakal mogok. Nah, buat memahami konsep ini secara utuh, kita punya 5 poin utama hari ini. Ada konsep dasar, pengertian manajemen pembiayaan, tujuan dan pentingnya dana, dari mana sumber dananya, dan terakhir, fungsi manajemennya itu sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Konsep dasar penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apa sih sebenarnya manajemen pembiayaan pendidikan itu? Gini, coba Anda bayangin ruang kelas yang nyaman banget, komputer-komputer canggih di lab, atau hal simpel kayak perbaikan atap yang bocor, sampai gaji para guru honorer yang tiap hari ngajar dengan penuh dedikasi. Itu semua kan butuh sumber daya yang, ya nggak sedikit ya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana semua pengeluaran itu diatur dan diorkestrasi di balik layar? Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, yaitu memahami manajemen pembiayaan itu sendiri. Jadi, secara formal, manajemen pembiayaan pendidikan itu sama sekali bukan cuma soal bayar tagihan listrik bulanan sekolah. Bukan gitu. Ini tuh sebuah proses yang utuh banget. Mulai dari merencanakan, mengelola, menggunakan, sampai mengawasi dana pendidikan. Tujuannya buat apa? Ya pastinya supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai seefektif dan seefisien mungkin. Jadi ini bukan sekedar rutinitas, oke udah bayar, beres. Ini adalah sebuah siklus ketat buat mastiin setiap rupiah yang keluar itu ada maknanya. Masuk ke bagian ketiga, mengapa pengelolaan dana ini penting banget? Kenapa ya manajemen yang kelihatannya ribet ini krusial banget? Pertama, pastinya biar dana terpakai secara efisien dan nggak ada yang terbuang sia-sia. Kedua, ini tuh buat dukung kelancaran proses belajar. Bayangin aja kacaunya kalau sekolah tiba-tiba kehabisan uang buat beli spidol atau sekedar kertas ujian. Ketiga, pengelolaan yang benar ini langsung berdampak ke peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, ini yang paling penting nih, buat nyiptain transparansi. Jadi nggak ada tuh yang namanya penyalahgunaan anggaran. Kita kan mau mastiin setiap sen itu benar-benar dipakai buat kemajuan siswa. Oke, sekarang di bagian keempat kita bakal bahas dari mana sih dana itu berasal? Mungkin banyak dari kita mikirnya, sekolah kan didanain full sama pemerintah. Tunggu dulu. Nyatanya, pembiayaan ini ibarat satu kue kolaborasi yang dibagi jadi 5 potongan. Pemerintah memang biasanya jadi tulang punggung utama, tapi ada juga kontribusi dari orang tua murid. Terus ada dukungan dari masyarakat atau para donatur. Lalu ada yayasan, nah ini khususnya buat sekolah-sekolah swasta ya. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan berbagai institusi luar. Luar biasa kan? Ternyata ini tuh semacam ekosistem gotong royong, di mana banyak lapisan masyarakat ikut turun tangan ngebantu. Lanjut ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir dari sistem ini, 4 fungsi utama manajemen. Terus gimana caranya ngatur lalu lintas uang yang super sibuk ini? Secara umum, ada 4 tahapan penting yang terus berputar kayak sebuah siklus. Pertama, perencanaan anggaran. Di sini sekolah memprediksi butuh apa aja nih buat tahun ajaran depan. Kedua, pengorganisasian, artinya nentuin siapa staf yang bakal dikasih tanggung jawab megang amanah ini. Ketiga, pelaksanaan. Nah, ini momen kritis di mana uangnya benar-benar dibelanjakan sesuai rencana tadi. Dan tahap terakhir, pengawasan dan evaluasi. Mengecek ulang dengan saksama, ada nggak sih kebocoran? Terus apa yang harus banget diperbaiki buat siklus di tahun berikutnya? Jadi, pada akhirnya semua prosedur teknis, hitung-hitungan, dan rapat-rapat yang kita bahas tadi itu bermuara pada satu hal fundamental. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, sekolah itu bisa secara nyata meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin konsep administratif kayak penyusunan anggaran atau audit ini kedengarannya kering atau ngebosenin ya. Tapi dampaknya itu langsung kerasa ke hasil belajar siswa loh. Uang yang dikelola secara transparan dan bijak, itu bentuk nyatanya adalah fasilitas yang lebih baik, pelatihan guru yang lebih bermutu, dan pastinya nyiptain ruang kelas yang jauh lebih inspiratif buat anak-anak kita. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda sedikit merenung nih. Coba diperhatiin, apakah sekolah-sekolah di lingkungan Anda, tempat anak, keponakan, atau adik Anda belajar, udah dikelola secara transparan dan efisien?
Mulai sekarang, Anda bisa ngelihat sekolah di sekitar Anda pakai kacamata tata kelola yang baru aja kita bedah hari ini. Karena ujung-ujungnya, peduli sama keuangan sekolah itu ya sama dengan peduli pada kualitas masa depan pendidikan kita sendiri. So, teruslah bertanya dan teruslah belajar. Terima kasih udah ikutan bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.